wajah Yesus. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini kami mau bersorak-sorak bagi Engkau, sebab Engkau sudah memberikan kami kemenangan di dalam nama Yesus. Semua kita berkata amin. Amin. Mari kita memberikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari semuanya kita mau bersorak bagi Allah kita, Raja kita, Tuhan kita, yang memberikan kehidupan, yang memberikan keselamatan bagi setiap kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali, dan biarlah hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya dalam nama Yesus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa di dalam penyampaian firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, dan setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan, jadikan kekuatan, jadikan berkat, jadikan penghibur bagi setiap yang mendengarkan. Di dalam nama-Mu, segala roh yang tidak memuliakan Tuhan, hamba usir dalam nama Yesus. Lalu pengurapan Allah turun atas hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan yang mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita lihat sama-sama pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih dan damai, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki.
tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian jawab pembacaan pada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur untuk mengajak kita sama-sama membaca kebenaran pada pagi hari ini. Karena saya tahu bahwa kebenaran pada pagi hari ini dikhususkan bagi kita yang ada di dalam pergumulan yang sangat-sangat prihatin. Meskipun kita tahu bahwa angka kesembuhan sudah mulai menurun, tapi masih banyak juga kota-kota yang lain terkena COVID-19. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengajak kita untuk hidup di dalam kasih dan damai. Kasih dan damai. Kalau kita melihat surat ini ditulis oleh Petrus, Rasul Yesus Kristus, di beberapa daerah tempat pelayanan mereka. Yang pertama di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil, Betania. 5 kota surat ini dituliskan bagi orang-orang yang ada di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Batinia. Hari-hari ini yang kita lihat bahwa bukan saja kita mengalami satu penganiayaan karena COVID, tetapi Petrus menuliskan surat ini karena orang-orang yang ada di Roma mengalami suatu peristiwa yang sangat-sangat memprihatinkan, di mana orang Kristen lagi mengalami penganiayaan yang begitu mencekam. Sekali lagi, orang Kristen yang ada di Roma mengalami penganiayaan yang sangat berat. Bahkan dituliskan bahwa mereka lagi dibunuh oleh Kaisar Nero yang berkuasa pada waktu itu. Jadi betapa prihatin bagi orang-orang di Roma, bahkan orang-orang yang ada di Asia Kecil. Di dalam surat Petrus ini ada 2 hal yang sangat-sangat menginspirasi kita, yaitu hubungan atau perilaku orang Kristen yang sesungguhnya, dan yang kedua, tulisan yang dituliskan oleh Rasul Petrus, yaitu hubungan dan perlakuan orang yang di luar Kristen. Sekali lagi saya sampaikan, hubungan perlakuan antara orang Kristen dan hubungan perlakuan kepada orang yang bukan Kristen. 2 hal ini yang menjadi pemikiran buat kita semua pada pagi hari ini, sehingga kebenaran itu benar-benar memberikan suatu kekuatan. Jadi ada perbedaan antara kehidupan orang Kristen yang sudah memiliki kemerdekaan sejati dan
ada perbedaan antara orang Kristen yang belum mengalami kemerdekaan sejati. Yang kita lihat bahwa peristiwa yang sangat-sangat memprihatinkan bagi orang-orang yang ada di Roma pada waktu itu. Saya yakin bahwa penderitaan kita saat ini tidak separah dengan terjadinya penganiayaan atau pembunuhan terhadap orang-orang Kristen yang ada di Roma. Sehingga dengan cara yang Tuhan taruhkan oleh Rasul Petrus lewat perantara yaitu hambanya Silvanus, surat ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Kalau kita melihat bahwa isi daripada surat yang dibawa itu sangat-sangat indah dan sangat-sangat luar biasa. Isi surat yang pertama yang kita lihat di sini bahwa berbicara tentang keselamatan yang terkait dengan kehidupan etika. Isi surat itu. Lalu isi surat yang kedua juga hubungan orang Kristen dengan sesamanya orang Kristen. Lalu isi surat yang ketiga, bagaimana para pemimpin gereja, penatua dan diaken harus hidup di dalam kekudusan. Lalu isi surat yang keempat berbicara tentang hidup orang Kristen dalam penderitaan. Isi keempat surat ini menjadi suatu pelajaran yang sangat-sangat menggembirakan. Mengapa saya katakan sangat menggembirakan? Karena sebelum terjadi penganiayaan yang berat bagi orang-orang di Roma, bagi orang-orang yang ada di Pontus, bagi orang yang ada di Galatia atau Kapadokia, bahkan Batinia, Paulus atau Rasul Petrus sudah mengingatkan para orang-orang yang ada di Asia Kecil waktu itu. Kalau kita melihat daripada isi surat atau apa yang dimaksudkan oleh Petrus ini, saya yakin bahwa itu juga sangat penting bagi setiap orang Kristen yang ada pada saat ini. Karena kita ada juga di dalam pergumulan yang berkepanjangan. Tapi bersyukur bahwa doa yang kita naikkan, doa yang orang percaya naikkan, hari-hari ini kita mulai mengalami suatu kemerdekaan dari kesembuhan COVID-19. Dan angka kesembuhan semakin meningkat. Sehingga informasi yang saya dengar bahwa rumah sakit yang menangani COVID hari-hari ini mulai kosong, Bapak Ibu Saudara. Wisma Atlet yang ada di Jakarta juga mulai kosong. Sehingga kita patut bersyukur di akhir daripada penghujung bulan Agustus ini kita melihat cara Allah bekerja dengan luar biasa. Cara Allah memberkati doa-doa yang kita sudah naikkan. Kerinduan-kerinduan yang disampaikan bagi orang Kristen maupun orang yang belum percaya. Kemurahan Tuhan, kasih Tuhan sudah Dia limpahkan bagi kita. Sehingga apa yang kita alami beberapa bulan yang lalu, kita sudah mulai beribadah onsite, kita mulai beribadah tatap muka, kita mulai berkumpul dengan saudara-saudari seiman di dalam rumah Tuhan. Ini suatu kebanggaan yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Dan kita terus berdoa bagi gereja-gereja yang
belum melakukan ibadah onsite atau ibadah tatap muka di gedung, segera mereka akan melakukan hal yang sama. Betapa pentingnya kita membangun keintiman dengan Tuhan bersama dengan saudara seiman. Betapa indahnya kalau kita sehati dan berkumpul bersama-sama di dalam meninggikan Raja di atas segala raja. Kebanggaan yang patut saya syukuri. Dan kita semua bersyukur bahwa kasih Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Saya mau menyampaikan sedikit pertolongan Tuhan bagi kami sekeluarga pada minggu yang kemarin, Bapak Ibu Saudara. Begitu luar biasa kasih Tuhan kalau saya mau ungkapkan dengan isi hati saya yang paling dalam. Saya yakin bahwa saya tidak bisa membalas kebaikan dan pertolongan Tuhan yang Dia telah kerjakan pada minggu yang barusan ini. Di mana saya percaya bahwa nasihat daripada seorang Rasul Kristus itu memberikan dampak bukan saja kepada jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil, yang ada di Galatia, tetapi nasihat itu pun juga ditujukan bagi saya sebagai seorang pelayan Tuhan. Mengapa saya katakan nasihat itu penting? Karena memang di dalam pelayanan, Bapak Ibu, tidak terlepas dari yang namanya ujian dan tantangan. Sehingga pada masa PPKM, di mana kita lihat bahwa saat orang mengalami pergumulan yang tak henti-hentinya, banyak orang mengalami penganiayaan karena ekonomi. Tapi kami sekeluarga benar-benar merasakan pertolongan Tuhan. Karena tidak akan saya pikir pada waktu kemarin yang memegang sertifikat rumah ini menelepon saya, "Pak, nanti hari Jumat bisa datang menemui saya." Saya baru selesai melayani ibadah onsite yang pertama kali sesudah pasca PPM, dan beliau menelpon saya untuk mengambil sertifikat rumah yang kami tempati. Saya mau katakan bahwa Tuhan itu sangat baik, Bapak Ibu Saudara. Bukan saja Dia mengasihi jemaat yang ada di Roma yang mengalami penganiayaan dari seorang Kaisar Nero, tapi Tuhan juga sangat baik bagi kita yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Kota Subang. Karena saya tahu bahwa untuk mengambil sertifikat rumah yang kami tempati di Bandung ini, saya ada punya beban yang belum terselesai dengan hamba yang baik ini. Sehingga waktu beliau suruh saya untuk datang ke kantornya beliau, saya bilang, "Pak, sorry, kan saya masih punya beban yang belum diselesaikan karena yang kami tempati rumah itu pertama harganya juga cukup murah yang beliau kasih buat kami sekeluarga, dan itu pun kami masih menunggak sekian puluh juta yang harus kami lunasi. Tetapi oleh anugerah Tuhan, beban tunggakan yang belum kami selesaikan dikasih gratis
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kita mengiringi Tuhan, tidak pernah Dia memberikan kekurangan bagi kita, tapi Dia memberikan bonus yang lebih. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Sekian puluh tahun yang saya katakan melayani di berbagai kota, merintis gereja di berbagai kota. Tapi hari-hari ini, bonus yang saya dapatkan sangat-sangat luar biasa. Sehingga waktu saya menerima sertifikat di kantornya beliau, hambanya yang baik hati, saya cuma hanya bisa berdoa supaya kebaikan hambamu ini engkau balas berlipat kali ganda. Dan bukan itu saja Bapak Ibu Saudara, sudah menolong saya, keluarga ini, adik dan kakak, memberkati gereja yang ada di Subang. Mereka memberikan sebidang tanah gratis bagi jemaat MDC di Subang. Inilah yang saya melihat bahwa sungguh luar biasa. Kasih yang dari Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan. Sehingga setiap kita yang ada di rumah-rumah, yang ada di dalam pergumulan, yang ada di dalam permasalahan rumah tangga, cari Tuhan. Cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bahkan jadikan Tuhan itu penolong yang sudah terbukti. Maka engkau tidak akan pernah kecewa. Seperti apa yang kami sekeluarga alami. Sehingga saya sekali lagi berterima kasih buat keluarga yang sudah menolong kami. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Bahkan adik kakak yang sudah menolong pekerjaan Tuhan bagi jemaat MDC yang ada di Subang. Kita lihat kembali lagi, Bapak Ibu Saudara, di dalam isi kebenaran ini yang tadi saya sudah katakan bahwa keselamatan yang terkait dengan kehidupan etika itu perlu kita jaga. Etika kita perlu jaga di dalam etika bermasyarakat, di dalam etika beribadah, di dalam etika kita melayani Tuhan. Kita harus punya etika. Etika yang mencerminkan bahwa teladan Kristus itu ada di dalam hidup kita. Kehidupan Kristus itu akan menjadi cermin bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita memiliki etika yang baik. Pelayanan jangan sampai dipaksa-paksa. Pelayanan yang Tuhan percayakan jangan kita lakukan dengan bersungut-sungut. Pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Sebaliknya, kita yang beribadah kepada Tuhan, jangan pernah kita buat perhitungan dengan Tuhan. Jangan pernah. Sekali lagi, saya merindukan setiap kita yang mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, jangan pernah kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Atau jangan kita punya motivasi yang salah. Tapi kita menjadi pelaku firman yang baik sesuai dengan apa yang Petrus mau kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil maupun yang ada di Roma pada waktu itu. Kedua yang kita bisa lihat dari isi surat itu bahwa hubungan orang Kristen dengan sesama ini penting sekali, Bapak Ibu, tidak saling
itu menjatuhkan satu dengan yang lain atau saling mensikut satu dengan yang lain. Jadilah orang Kristen yang punya etika yang baik dengan Tuhan dan punya etika yang baik di antara sesama orang Kristen. Bahkan kita memiliki etika yang baik dengan orang-orang yang juga bukan orang Kristen. Itulah kesaksian yang nyata, itulah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang dari dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana kita harus berinteraksi antara orang Kristen yang satu dengan orang Kristen yang lain. Tolong menolong orang Kristen yang satu dengan yang lain, bukan membenci, bukan saling memfitnah. Itu yang dirindukan oleh Rasul Kristus Yesus yang bernama Petrus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yaitu para pemimpin gereja, entah penatua, entah diaken, entah pengurus. Kita harus hidup dengan hati nurani yang bersih, yang kudus, yang suci, yang mulia. Apa yang dituliskan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nanti saya akan jabarkan apa itu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nanti saya akan uraikan. Tapi kita berbicara pada poin-poin yang inti, baru saya masuk pada garis besar khotbah saya pada pagi hari ini. Jadi pentingnya seorang hamba yang baik atau penatua atau diaken atau pengurus gereja harus hidup di dalam kekudusan Allah. Karena Alkitab berkata bahwa tanpa kekudusan Allah kita tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan bagi diri kita sendiri. Lalu yang berikutnya, bahwa hidup di dalam penderitaan. Kita boleh merdeka dan kita boleh memiliki kemerdekaan yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari esok tetap ada tantangan. Bulan yang akan datang tetap ada pergumulan. Tahun yang akan datang kita akan mengalami berbagai goncangan. Karena Alkitab berkata di dalam kitab Wahyu bahwa hari-hari yang akan datang itu hari-hari yang semakin jahat. Bersyukur kalau kita bisa melewati pandemi ini dengan ucapan syukur. Tapi tetap kita harus mengantisipasi waktu-waktu yang akan datang. Karena di dalam kebenaran juga berkata bahwa hari-hari yang akan datang itu jahat. Nah, kita tidak tahu jahat yang bagaimana. Nanti kita jabarkan di dalam persoalan kita atau pergumulan atau tantangan kita di waktu yang akan datang. Kita jabarkan atau kita bandingkan atau kita renungkan. Mampukah kita boleh keluar dari segala persoalan ini? Mampukah kita bisa lulus daripada segala penderitaan ini? Dapatkah kita bisa melewati ujian iman kita dengan rasa ucapan syukur? Mari kita koreksi hati kita masing-masing. Baik dia sebagai hamba Allah, baik dia sebagai penatua. Karena penatua itu terdiri dari satu. Atau sebagai diaken. Kita koreksi hati kita masing-masing. Apakah kita sudah bersih di hadapan Tuhan atau belum?
Atau kita melayani Tuhan supaya kita dipuji orang. Kita melayani Tuhan supaya kita bisa mendapatkan upah atau berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semuanya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, mari kita lihat satu kebenaran di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur pasal yang ke-34. Saya mengajak satu ayat untuk kita renungkan di sini, Bapak, Ibu, Saudara. Ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Disuruh kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan menolong orang-orang di Roma yang mengalami penganiayaan yang besar. Tuhan menolong orang-orang yang ada di Galatia, di Bitinia, Kapadokia. Tuhan juga pasti menolong Daud. Tuhan pasti juga memberikan kekuatan bagi orang yang berlindung kepada Tuhan. Makanya Daud menuliskan ini bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Buka mata rohani kan masing-masing. Lalu kita melihat setiap hari berkat Tuhan itu mengalir. Meskipun tidak banyak, tetapi berkat Tuhan itu selalu diberikan kecukupan. Sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan kepada para murid di dalam Matius. Berikanlah kami pada hari ini berkat Tuhan yang secukupnya. Itu sudah diajarkan. Jadi kalau kita terima besar, ya kita tetap mengucap syukur. Menerima yang sedikit pun juga kita tetap mengucap syukur. Itulah perbuatan Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Itulah anugerah Tuhan bagi setiap kita. Baik engkau yang melayani, baik engkau sebagai jemaat Tuhan. Tuhan cukupkan. Bukan berarti saya ajar kita bahwa datang di gereja selalu diberkati. Enggak, saya tidak mengajarkan kita kepada teori kemakmuran. Tapi saya mau mengajar kita untuk memiliki teologi yang praktis. Yaitu Tuhan sanggup melakukan di saat kita tidak berdaya. Tuhan sanggup melakukan itu. Makanya di dalam ayat yang ke-9 bagian B, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Berbahagia orang yang berlindung kepada Tuhan. Tidak akan dibuat menderita, tidak dibiarkan sebagai yatim piatu, tidak ditinggalkan. Seorang ibu bisa melupakan anaknya, keluarga bisa melupakan rumah tangganya. Angka perceraian hari-hari ini cukup besar, Bapak, Ibu, Saudara. Saya prihatin waktu saya tadi malam melihat data. Sangat-sangat prihatin kalau sekian puluh ribu pada tahun 2000, bahkan 2021 hampir 800 sekian orang. Inilah satu kebaikan Tuhan bagi kita. Saya tidak berbicara tentang perceraian karena saya bukan seorang penasihat pernikahan. Saya hanya membimbing orang masuk, jemaat masuk di dalam pernikahan dan memberkati mereka lewat pertolongan Tuhan. Tapi saya mau katakan inilah tanda, inilah pergumulan orang Kristen. Jangan sampai orang Kristen hari-hari ini masing-masing hanya mementingkan dirinya sendiri.
Entah dia sebagai bapak yang mungkin daripada dia sumpah di rumah, dia capek di rumah, dia stres di rumah, dia cari amannya sendiri. Atau sebaiknya juga ibu-ibu mencari kesenangannya sendiri, mencari amannya sendiri. Jadi kalau bapak sudah cari jalannya sendiri, ibu cari jalan sendiri, di manakah anak-anak? Mereka bisa bernaung. Di manakah anak-anak merasakan pengayoman daripada seorang ibu dan bapak? Atau anak-anak juga meninggalkan rumah karena melihat perlakuan daripada ibu atau bapak, ayah atau mami. Ini yang kita perlu renungkan, sehingga pada pagi hari ini apa yang kita sudah renungkan di dalam tulisan Rasul Petrus, kita aminkan. Kita aminkan. Karena Tuhan pakai. Yang tadi saya bilang, salah satu hamba Tuhan yang sudah menolong kami sekeluarga. Dan adik kakak juga menolong pekerjaan Tuhan yang ada di Subang. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, kalau bukan Tuhan yang menjamah hati mereka, tidak mungkin. Di saat saya tidak punya duit puluhan juta untuk menyelesaikan beban yang belum terselesai, tapi beliau memanggil saya. Bahkan beliau menawarkan, Pak Nis, kalau untuk balik nama ada kesulitan, telepon. Itu luar biasa, Bapak Ibu, luar biasa. Itu mulut yang dikeluarkan oleh hambanya atau perkataan yang disampaikan orang yang baik hati ini. Itu perkataan yang penuh dengan kuasa daripada Tuhan. Sehingga perpisahan kami pada hari Jumat siang itu, saya cuma hanya bisa berdoa. Biar berkat Ishak, Abraham, dan Yakub Tuhan limpahkan bagi keluarga ini, bagi keluarga besarnya yang sudah menolong kami, bahkan yang sudah menolong pekerjaan Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka yang dikatakan firman, bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya pastikan bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari membutuhkan hal yang sedemikian. Alami pertolongan Tuhan, nikmati pertolongan Tuhan. Melayani Dia dengan sungguh-sungguh, beribadah kepada Dia semakin sungguh-sungguh. Kita melihat kebenaran pada pagi hari ini untuk menjelaskan poin demi poin yang tadi saya sudah katakan, bahwa apa yang dituliskan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8, dan akhirnya kamu semua seia sekata. Akhirnya, artinya dari semua yang dituliskan oleh Petrus, menginginkan supaya kita semua seia sekata di dalam Tuhan. Apa yang bisa kita lihatkan pada pagi hari ini, bahwa tidak ada pribadi-pribadi yang Tuhan tolong, tetapi Tuhan tolong semua kita. Tuhan
tolong semua orang-orang percaya. Bahkan orang yang belum percaya juga Tuhan pasti tolong. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang tipenya membedakan yang satu dengan yang lain. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan. Dia tidak pernah melihat statusnya. Engkau punya, tidak punya. Engkau pintar, tidak pintar. Engkau kaya atau pas-pasan. Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi, apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17. Ayat yang ke-20 dan 21. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 20 dan 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Jadi Tuhan itu berdoa buat semua kita. Tidak memandang status, tidak memandang level, tapi Tuhan berdoa kepada para murid. Tuhan juga berdoa buat setiap kita. Dan dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Tuhan itu berdoa bagi hamba-hamba Tuhan. Tuhan berdoa bagi para murid-muridnya. Tuhan juga berdoa kepada orang Kristen yang ada di mana saja. Tuhan berdoa. Ayat yang ke-21 saya baca. Supaya mereka semua menjadi satu. Tuhan mau supaya kita satu. Tuhan mau supaya kita tidak tercerai-berai. Tuhan mau bahwa kemerdekaan yang sejati yang kita sudah alami sampai detik ini, kita tetap pertahankan. Itu perlu kesatuan. Negara Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau. Tetapi karena ada orang Kristen yang berdoa, karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa, hamba-hamba Tuhan yang berdoa, supaya kita ini tetap satu. Jadi kalau kita ini satu, serangan dari luar tidak dapat memisahkan pulau yang satu dengan pulau yang lain. Tidak bisa memisahkan orang Kristen dengan siapapun non-Kristen. Tuhan tidak ingin kita tercerai-berai, tapi Tuhan ingin kita satu. Itu sebabnya mari kita berdoa buat negara-negara yang ada di dalam pergolakan, Bapak, Ibu, Saudara. Kita menangisi atas setiap negara yang ada di dalam pergolakan, pergumulan, karena tidak ada kesatuan. Saya tidak perlu sebutkan negara mana yang kita hari-hari ini sementara lihat dan kita sementara dengar. Bagaimana mereka meminta suaka politik baik di Indonesia, baik di negara-negara lain. Karena ini orang satu yang sipil mencari kepentingan sendiri, yang militer mencari kepentingan sendiri. Susah, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi kita berdoa supaya kesatuan yang ada di dalam sila yang ketiga dari Pancasila, Persatuan Indonesia, mari kita jaga, kita pelihara. Sebagaimana yang Tuhan mau di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-21 ini, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau dan Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar semua menjadi, saya baca ulang, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau dan ya Bapa di dalam aku dan di dalam Engkau, agar semua juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini yang Tuhan mau. Sehingga
dengan kalimat yang sangat-sangat luar biasa dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Akhirnya, sekali lagi saya bacakan bahwa dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Satu, harus punya kebersamaan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa mengasihi saudara-saudara. Perlu kita mengasihi satu dengan yang lain. Hukum kasih yang sangat besar. Kasihlah Allah Tuhan kita. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita lakukan hukum kasih yang Tuhan sudah nyatakan. Lalu yang berikutnya, yang sangat-sangat terakhir, yaitu penyayang dan rendah hati. Penyayang dan rendah hati perlu ada lemah lembut. Perlu ada lemah lembut. Tidak kasar, tidak bertindak semena-mena atau semau gue. Tapi kita harus ada lemah lembut. Harus jadi saksi. Seperti Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ini pun juga yang dialami oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Mari kita baca Filipi yang pertama, ayat yang ke-8. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Ini luar biasa doa Paulus yang ada di dalam penjara, dikatakan, sebab Allah adalah saksiku, contoh dan teladan perbuatan yang sudah dilakukan oleh Yesus sendiri kepada Paulus. Sehingga Paulus berdoa supaya orang-orang yang ada di Filipi memiliki kasih mesra. Saya yakin bahwa di dalam kehidupan setiap kita, di dalam rumah tangga, merindukan kasih mesra. Anak melihat orang tua ada kasih. Orang tua melihat anak ada kasih. Suami memandang istri maupun sebaliknya ada kasih. Dan saya percaya bahwa kalau kita memiliki kasih yang agape, kasih yang daripada Yesus, maka Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan selalu ditinggikan. Bahkan Tuhan akan dipuji dan disembah di mana-mana tempat. Saya mengakhiri khotbah pada pagi hari ini. Saya mau katakan sekali lagi, jangan pernah kasih Kristus itu jauh dari kehidupan orang Kristen. Jangan pernah kasih Kristus itu meninggalkan setiap pelayanan, bahkan keaktifan kita di dalam gereja. Jangan sampai kasih Kristus meninggalkan kita. Karena kalau kasih Kristus meninggalkan kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan profesi, maka problem demi problem, persoalan demi persoalan akan kita hadapi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran yang sudah hamba sampaikan pada pagi hari ini buat orang-orang percaya, baik di dalam gereja MDC Subang maupun setiap hamba-hambamu, anak-anakmu yang telah mendengarkan kebenaran firman. Kami sekali lagi berdoa supaya kasih Bapa
itu terus ada di dalam kehidupan orang percaya. Kasih Bapa terus ada di dalam gereja-gereja Tuhan. Kasih Bapa terus mewarnai bangsa dan negara kami. Dari presiden sampai pada rakyat jelata. TNI Polri, biarlah kasih Bapa senantiasa nyata. Terima kasih Tuhan. Kami akan melewati bulan Agustus minggu besok. Tapi Tuhan akan menjaga kami di bulan September. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudari, angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Kasih yang daripada Allah. Kasih yang daripada Yesus Kristus. Kasih yang daripada Roh Kudus. Kasih yang benar-benar kasih yang agape itu. Ada dan pulang tinggal menyertai kami, keluar masuk kami. Mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.